Shalom saudara-saudara, bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, hari ini merupakan satu hari yang sangat luar biasa karena Tuhan memberkati kita. Kita bisa bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, untuk kesempatan pagi hari ini saya ingin melanjutkan tema yang pernah saya sampaikan, yaitu berkenaan dengan iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Ya, dan kali ini adalah bagian yang kedua. Ya, tempoh hari bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua, iman yang sempurna. Artinya sudah tidak bisa diubah-ubah lagi karena sudah sempurna. Tidak perlu kemudian dibetulkan lagi. Ya, namanya iman yang sudah sempurna. Haleluya. Nah, sudah kita pahami ya bahwa iman itu memegang peranan penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena kita datang di sini, kita datang beribadah. Kalau tidak dikarenakan iman, percaya, kita tidak mungkin mau datang. Ya. Nah, iman pegang peranan penting di dalam kehidupan yang percaya. Karena apa? Dengan iman itulah kita diselamatkan. Ya, siapa yang percaya dia akan diselamatkan, yang tidak percaya jelas akan dihukum. Ya, jadi jelas di sini iman itu punya peran penting untuk kita beroleh keselamatan. Dan satu hal lagi, bahwa iman itulah yang bisa membawa kita menghadap hadirat Allah dan juga menikmati berkatnya. Amin. Ya, jadi iman itu adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Ya, dengan iman itulah pertama kita menikmati anugerahnya, kita diselamatkan. Kemudian kita layak menghampiri hadirat Allah dan menikmati berkatnya. Amin. Ya, haleluya. Nah, saudaraku, sekali lagi, iman itu tetap dinilai. Ya, dinilai di hadapan Allah itu, iman itu tidak sekedar aku orang percaya lu, aku orang beriman. Tunggu dulu. Ya, ternyata iman itu dinilai. Ya, karena ada iman yang dikatakan iman yang besar, ya, seperti seorang yang datang kepada Tuhan, nggak perlu Tuhan ke rumah, nggak perlu. Cukup bicara saja, cukup ngomong saja, hambaku pasti sembuh. Ya, itu iman besar sekali. Tuhan berkata, aku belum pernah melihat loh di antara orang Israel iman sebesar ini. Tetapi juga ada iman yang kecil. Iman yang kecil bukan berarti bahwa imannya itu tipis, tidak. Karena dalam cerita ini dikatakan bahwa ya, Tuhan katakan nggak pantas roti itu diberikan kepada anjing. Tetapi perempuan yang datang kepada Tuhan ini, ya Tuhan, tetapi anjing pun makan remah-remah dari meja tuannya. Ya, dan berkata, kalau kamu memiliki iman sekecil biji sesawi saja, ya, maka kamu bisa pindahkan gunung. Wow, iman sebesar biji sesawi. Amin. Haleluya. Ya, kecil sekali, tetapi kalau iman itu hidup, bertumbuh besar, dan Tuhan katakan kamu bisa pindahkan gunung. Ya. Nah, tetapi ada iman yang sempurna. Nah, itu yang sedang kita bicarakan pada kesempatan hari ini. Ya, iman yang sempurna. Nah, tentu kita ingin tahu ya, apa iman yang sempurna ini. Nah, kamu lihat kata firman Allah dalam Yakub pasal 2 ayat 22. Iman itu selalu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itulah, perbuatan-perbuatan iman itulah, maka iman itu kemudian menjadi sempurna. Wow, jelas sekali ya, bahwa di sini iman yang sempurna itu harus iman yang dibarengi dengan perbuatan, dengan tindakan iman. Ya, bukan tindakan yang di luar iman ya, tapi karena percaya kita melakukan sesuatu. Ya, tindakan-tindakan karena iman, maka iman itu menjadi sempurna. Nah, karena iman tanpa perbuatan pada dasarnya iman itu mati, saudara. Ya, mati berarti nggak ada gunanya. Walaupun kita berteriak-teriak, aku orang percaya, aku orang beriman, tapi kalau iman kita itu mati, sama dengan tidak memiliki iman. Ya, dan kalau tidak memiliki iman, ya,
maka dikatakan tanpa iman maka orang itu mati. Yakub pasal 2 ayat ke-17 dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak dibarengi, tidak disertai dengan tindakan dan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya, pada dasarnya adalah iman yang tidak berguna, alias iman yang mati. Apa gunanya? Kalau iman kita mati, walaupun kita rajin sekali beribadah, tetapi kalau iman kita tidak dibarengi dengan tindakan, dengan perbuatan iman, maka percuma. Ya, haleluya. Nah, saudara, iman dengan perbuatan itulah yang kemudian dikatakan sebagai iman yang sempurna. Haleluya. Yang kedua ayat 22 tadi dikatakan, kamu lihat ya sekarang, bahwa iman itu selalu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itulah iman itu menjadi sempurna. Iman itu menjadi sempurna kalau dibarengi dengan perbuatan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, iman yang sempurna itu dengan ditandai dengan perbuatan, artinya tindakan-tindakan iman. Ya. Nah, perbuatan iman dengan cara tadi, ya, bahwa mempersembahkan yang lebih baik. Jadi iman yang sempurna itu ditandai dengan satu etika perbuatan, yaitu mempersembahkan kepada Tuhan adalah persembahan yang tidak hanya sekedar persembahan, tetapi persembahan yang jauh lebih baik. Ya, karena ada persembahan yang tidak baik, ada persembahan yang baik, dan ada yang lebih baik. Nah, iman yang sempurna itu ditandai dengan perbuatan iman, melakukan yang persembahan yang lebih baik. Haleluya. Ibrani pasal 11 ayat 4. Karena iman, karena percaya, maka Habil telah mempersembahkan kepada Allah. Karena iman dia bawa persembahan kepada Allah, korban yang lebih baik. Nah, jelas ya, korban yang lebih baik daripada korban Kain. Sekali lagi saya katakan, ada korban yang tidak baik, ada yang baik, dan ada yang lebih baik. Tetapi Habil mengerti bagaimana tindakan sebagai orang percaya kepada Allah, maka dia mempersembahkan korban yang lebih baik dibandingkan dengan korban kakaknya yang bernama Kain. Ya. Nah, dengan jalan itulah, dengan jalan mempersembahkan yang lebih baik itulah, maka ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, saudara. Haleluya. Bahwa dia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman juga ia masih sempat berbicara walaupun dia sudah mati. Ya, karena akibat persaingan persembahan ini, maka kakaknya telah membunuh Habil, tetapi Habil masih tetap berbicara sesudah dia mati. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, sekarang iman, ya, adalah mempersembahkan jauh yang lebih baik. Tetapi bagaimana ciri atau bentuk persembahan yang lebih baik itu? Nah, saudara, tentu ya kita bertanya-tanya kan, nah, lantas persembahan yang lebih baik itu yang bagaimana? Ya, nah, disinilah kita akan memperhatikan, ya, bahwa sebelumnya juga saya sudah pernah sampaikan, ya. Nah, persembahan yang lebih baik itu adalah mengembalikan apa yang Tuhan punya. Jadi, persembahan yang lebih baik dan berkenan kepada Allah itu adalah mengembalikan apa yang Tuhan punya. Haleluya. Nah, setelah itu dalam Kejadian pasal 4 ayat 3-5, ya, tempoh hari sudah saya sampaikan bahwa setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Nggak salah sebenarnya sih persembahan dari hasil tanah itu, karena apa? Memang Alkitab mengatakan
bawalah olehmu hasil buah sulung daripada hasil tanahmu. Ya, tidak salah. Cuma memang dalam Ibrani dikatakan kesalahannya adalah dengan kedengkian, dengan sakit hati, dengan hati yang tidak baik, ya, sehingga kemudian menimbulkan iri hati dan lain sebagainya. Ya, nah, Habil, adiknya yang menyusul kemudian itu juga mempersembahkan korban dari anak sulung kambing dombanya. Dan terutama di sini yang dipersembahkan adalah yakni lemaknya, lemak gaji, ya. Dan orang selalu menghindari makan lemak, ya, selalu menghindari, tidak mau, mintanya daging yang enak-enak begitu, Pak, ya. Nah, tapi soal lemak pasti banyak yang menyisihkan. Tetapi perhatikan di sini, justru Habil mempersembahkan kepada Tuhan justru lemak. Wow, hebat, ya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Waduh, kok ya aneh ya Tuhan ini. Justru lemak itu yang membuat dia berkenan kepada yang mempersembahkan. Nah, tentu ada alasannya, saudara, ya. Nah, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram, cemberut, jengkel sama adiknya, ya. Bukan Allah pilih kasih, tidak, saudara, tetapi karena jenis persembahannya itulah, ya. Sekali lagi, kenapa Tuhan senang dengan lemak yang dipersembahkan oleh Habil? Tentu ada alasannya, ya. Haleluya. Nah, dalam Imamat pasal 3 ayat 16 di sini dikatakan imam yang bertugas sebagai membawa korban persembahan kepada Allah itu, maka imam itu harus membakar semuanya. Nah, korban yang disembelihnya itu dibawa semuanya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban apian, dan itu menjadi bau harum bagi Tuhan yang menyenangkan, ya. Tetapi ayat yang penting di sini, semua lemak itu adalah kepunyaan Tuhan. Nah, ini alasannya, saudaraku, kenapa Habil diperkenan oleh Allah. Persembahannya yang kelihatannya remeh, yang kelihatan sepele, saudaraku, ya. Kenapa? Lemak. Justru Alkitab mengatakan segala lemak itu adalah miliknya Tuhan. Segala lemak miliknya Tuhan. Jadi apa yang jadi milik Tuhan itu harus dikembalikan, ya. Haleluya. Saudara, perhatikan, Allah itu sangat melindungi haknya orang lain. Ayat-ayat firman Allah mengatakan, jangan kamu mengingini milik sesamamu manusia, jangan kamu mengingini istri sesamamu, dan lain sebagainya. Jangan ingin, dilindungi oleh firman Allah. Lah, kalau haknya orang lain saja dilindungi, apalagi haknya sendiri. Allah mengatakan segala lemak, lewat firman Allah tadi, adalah kepunyaan Tuhan. Dan kalau kepunyaan Tuhan itu jangan diembat, kembalikan kepada yang punya, ya. Haleluya. Nah, kembalikanlah yang Tuhan punya. Nah, tentu kita akan ingin perhatikan, ya, apa yang menjadi miliknya Tuhan. Pertama, yang sudah kita bicarakan kemarin, tubuh kita itu adalah kepunyaan Tuhan, ya. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal dan lunas lagi, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal, darahnya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan yang kedua, waktu kita. Haleluya, waktu, sudah. Dan yang ketiga, harta kita. Nah, sekarang kita akan melihat, kembalikan apa yang Tuhan punya. Yang kedua adalah waktu. Kembalikan waktu Tuhan, karena waktu itu bukan milik kita, ya.
Dari hari ke hari hidup kita berjalan ini itu bukan milik kita, itu miliknya Tuhan. Kembalikan, ya. Kita tidak berhak atas waktu, sehingga kita mengatur waktu begitu, begini dan lain sebagainya. Tidak. Hanya orang yang tidak mengerti aja sih. Tapi saat kita tahu kan bahwa waktu itu bukan milik kita. Waktu itu adalah miliknya Tuhan. Kita tidak punya hak atas waktu ini. Mazmur pasal 74 ayat 16 sampai 17 dikatakan, kepunyaanmu Tuhan siang, dan kepunyaanmu Tuhan itu malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Siapa yang menciptakan siang dan malam? Siapa yang punya hari siang dan malam? Itu Tuhan, bukan milik kita. Ya, kita tidak berhak. Mungkin kita bisa berkata, besok pagi aku bangun jam sekian. Tapi ternyata Tuhan tidak memberikan waktu untuk kita. Tidak berlanjut umur kita. Hanya malam itu langsung terlentang. Ya. Saudara, itu kepunyaan Tuhan. Jadi waktu itu adalah kepunyaan Tuhan, bukan milik kita. Ya. Nah, engkaulah yang menetapkan segala yang batas-batas bumi ini. Musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Wow, ngerti sekarang kita ya, bahwa segala musim, waktu itu adalah miliknya Tuhan. Kita tidak punya hak apa-apa, saudaraku. Ya, tidak punya hak. Ya, karena waktu adalah milik Tuhan dari waktu ke waktu. Kita juga tidak ngerti kok. Satu hari lagi kita mau melakukan apa? Rencana sih ada. Setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, pasti kita punya rencana. Tapi kita nggak tahu, bisa jadi tidak, karena kita tidak mengerti waktu. Dari waktu ke waktu kita nggak ngerti ya apa yang harus dan bakal terjadi atas hidup kita. Ya, Pengkhotbah pasal 9 ayat 12 mengatakan, karena manusia itu tidak mengetahui waktunya. Karena seperti ikan yang tertangkap di dalam jalat yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap di dalam jerat. Oh, kita nggak tahu waktunya, saudara. Kita merencanakan yang baik, tiba-tiba besok terjadi masalah. Jadi waktu itu bukan milik kita. Ya, dari waktu ke waktu kita tidak ngerti, saudara. Ya. Ayo coba, bukan salah kita punya rencana, ke depan begini, ke depan begitu. Ya, tetapi ingatlah bahwa waktu itu bukan milik kita. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk besok, kita masih bisa menikmati hari-hari esok itu adalah berkat. Tuhan memberikan waktu untuk kita, perpanjangan waktu untuk kita. Ya, betul. Nah, kadang-kadang coba, saya kadang-kadang merenungkan banyak pendeta di bawah umur saya sudah berangkat lebih dulu, ya. Padahal dia hamba Tuhan loh ya, karena waktunya sudah habis. Dia nggak bisa tetap menambah waktu lagi. Ya, waktu itu adalah miliknya Tuhan. Ya, nggak tahu sudah berapa belas atau berapa puluh gitu ya. Saya katakan, seringkali dapat berita, ini kemarin dapat berita lagi hamba Tuhan, tapi sudah tua, sudah umur, ya. Tapi yang muda-muda di bawah saya kelihatannya gagah sebelumnya, ya, dibanding saya yang krempeng begini. Mereka gagah-gagah, waduh, luar biasa makmur, tapi juga mendahului. Kenapa? Sekali lagi, waktu itu bukan milik kita, waktu itu miliknya Tuhan. Ya, seperti ikan tertangkap dalam jerat, burung juga dalam jerat. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Sekali lagi, saudaraku, waktu itu bukan milik kita, waktu itu adalah miliknya Tuhan. Maka seharusnya kita kembalikan kepada Tuhan. Nah, begitulah anak-anak manusia sesungguhnya terjerat pada waktu yang malam. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara, sekali lagi, ya, kita renungkan ya, hidup ini, bahwa waktu, kalau kita bisa menyadari sebagai orang-orang percaya ini, tentu kalau orang di luar Tuhan mungkin
beda lagi rumusnya. Tapi kalau kita sadar, waktu itu bukan milik kita. Kalau Tuhan beri kesempatan kepada kita sampai hari ini, kita bisa mengenyam ya hari-hari yang akan kita lewati sampai besok, itu kemurahan. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, sebab itulah jangan kita mendahului ya yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan mendahului, kita berserah saja, menurut saja apa yang Tuhan atur atas hidup kita. Jangan kita mendahului, aku ke sono, aku ke sini. Jangan ya. Dalam Yakub pasal 4 ayat 13 sampai 15 di situ dikatakan, jadi sekarang, kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, ke kota A, B, C, dan di sana kami tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Wah, bener kan? Perencanaan boleh saudara, tetapi sekali lagi jangan mendahului kehendak Tuhan. Amin. Nah, sedangkan kamu sendiri tidak ngerti, tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Karena hidupmu itu, saudaraku, sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, tetapi sebentar lenyap. Aduh, hidup kita ini seperti uap, saudaraku ya. Kalau Tuhan berikan perpanjangan waktu, terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, sampai hari ini ya saya masih diberikan perpanjangan waktu. Satu saat saya lupa sedang beli apa begitu di toko. Kemudian ada seorang ibu di sebelah saya. Dia juga beli sesuatu mungkin, karena nunggu agak lama sedikit, maka ibu ini ngomong sama saya. Ya, dari hasil perbincangan itu dia tanya umur saya. Bapak sudah umur berapa? Saya bilang, berapa ya enaknya ya? Saya bilang gitu. Berapa enaknya ya? Nah, ibu sendiri umur berapa? Kira-kira kalau menurut ibu berapa? Ya paling nggak sekitar 60-an. Saya sudah 73 tahun. Wah, sudah 73. Saya baru 60 tapi kelihatan sudah tua. Ya, saya berterima kasih Tuhan. Ya, saya sudah umur 73 tahun dalam perjalanan hidup ini. Hidup ini seperti uap. Kita nggak tahu berakhirnya kapan. Ya, tetapi kalau Tuhan masih berikan perpanjangan waktu, mari kita gunakan waktu itu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sebenarnya kamu harus berkata, ya, jika Tuhan menghendaki. Jangan berkata, aku harus begitu, harus begini, setahun lagi saya dapat untung, dapat berkat banyak. Tidak. Seharusnya kamu berbicara seperti ini. Jika Tuhan mengizinkan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu yang betul, saudara. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan tidak izinkan, ya saudara, tidak akan pernah terjadi. Haleluya. Nah, sebab itu manfaatkanlah ketika Tuhan memberikan kita waktu. Manfaatkan, itu yang betul saudara ya. Haleluya. Efesus pasal 5 ayat 16 sampai yang ke-17. Di situ dikatakan, karena itu perhatikanlah. Ya, perhatikan itu melakukan pengamatan yang jeli. Perhatikan dengan seksama, dengan benar saudara ya, bagaimana caramu hidup. Untuk koreksi diri sendiri, saudara. Ya, karena sekali lagi waktu itu bukan milik kita. Ketika kita diberikan kesempatan untuk menikmati waktu, perhatikan cara kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Apa orang bebal ini? Dalam bahasa Jawa itu ndablek. Ndablek, saudara. Wah, ndablek. Jadi orang bebal itu kasih tahu, sudah nggak gubris sama sekali, dia lakukan saja keinginannya. Itu namanya ndablek. Ya, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang
Arif. Wow, puji Tuhan. Puji Tuhan, nama saya Arifan. Yuk. Bapak saya dulu waktu kasih nama saya tentu dengan satu tujuan. Kasih nama Arifan supaya besok menjadi orang yang arif dan orang yang bijaksana. Itu tujuan dari orang tua memberi nama. Makanya nama itu bukan tanpa arti, saudara ya. Arifan, orang yang melakukan kearifan, tindakan yang arif bijaksana. Cukup satu saja nama saya, Arifan. Tapi ketika saya menjadi orang Kristen, saya percaya dan saya dibaptis. Kemudian ketika mau dikeluarkan surat baptisan itu, ditanya, mau ditambah nama apa? Sebentar tante ya. Sebentar. Nah waktu itu gembala yang tanya. Yohanes Arifan. Oh, nggak tepat ya. Daniel Arifan. Nggak cocok. Jacob Arifan. Jacob. Cocok ini. Kayak orang luar negeri namanya Jacob Arifan. Wah, betul. Kemudian surat baptisan dikeluarkan, Jacob Arifan. KTP saya ganti dengan nama Jacob Arifan. Pokok surat menyurat penting saya semua ganti dengan nama Jacob Arifan. Waduh, luar biasa. Tapi ketika saya maju di dalam Tuhan dan sering buka-buka kamus, ternyata Jacob itu artinya penipu. Penipu, pendesak. Aduh, gimana dia? Masa mau dirubah lagi nama ini? Penipu. Tetapi puji Tuhan, ini benar-benar menjadi satu hal yang sangat menyenangkan. Karena penipu itu sudah menjadi arif bijaksana. Amin. Yakob Arifan, penipu yang sudah jadi arif bijaksana. Amin. Haleluya. Janganlah kamu jadi orang bebal, tetapi jadilah seperti orang yang arif. Haleluya. Kenapa saudaraku? Ya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari yang kita lewati ini adalah jahat. Coba bayangkan kejahatan di mana-mana terjadi. Ya, kejahatan selalu ada. Ya, hari-hari ini adalah jahat. Haleluya. Mari kita pergunakan waktu yang ada. Amin. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Bodoh itu tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita gunakan, kita manfaatkan waktu yang masih ada ini ya. Karena manusia itu hidupnya seperti bunga rumput. Ya. Dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Oh, haleluya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput dan seperti bunga rumput di padang, demikianlah ia berbunga. Kelihatan bagus, indah. Tetapi apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi, dan tempatnya pun tidak mengenalnya lagi. Habis, hanyut, dibawa oleh angin. Saudaraku, indahnya manusia itu sebentar saja. Sebab itu jangan bangga ya kalau kita punya wajah yang cantik, punya wajah yang ganteng. Itu sebentar saja ya. Itu hanya kemurahan Tuhan kita diberikan wajah yang cantik dan ganteng. Ya, tetapi bukan untuk kebanggaan, tapi mari gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Manfaatkan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Ya, tetapi kasih setia Tuhan dari awal ya, dari semula sampai selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tapi ditujukan kepada orang yang takut akan Dia, takut akan Tuhan. Dan keadilan Tuhan itu bagi anak cucu kita semua. Haleluya, saudara ya. Amin, puji Tuhan. Marilah kita belajar menghitung hari-hari kita. Ya, menghitung hari-hari. Apa artinya menghitung hari-hari ini? Artinya selalu koreksi hari-hari kita. Ya,
Nah, Mazmur 90 ayat 12 di situ dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian ya Tuhan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Beroleh hati yang bijaksana. Ya, saudaraku, untuk bisa memperhitungkan hari-hari. Hari ini apa yang saya kerjakan ya? Tentu dalam pemikiran ini, karena kita orang bijaksana, kita memikirkannya untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan daging kita ini. Apa yang saya kerjakan besok ya? Apa yang harus saya kerjakan lusa? Nah, menghitung hari-hari supaya kita bisa memiliki hati yang bijaksana. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, sekali lagi, waktu itu bukan milik kita. Waktu itu adalah milik Tuhan. Sama seperti Habil, dia mempersembahkan lemak-lemak yang adalah milik Tuhan, dia kembalikan itu, maka dia menyenangkan hati Tuhan. Maka kita pun juga waktu adalah miliknya Tuhan. Ya, kita gunakan waktu ini, kembalikan kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ya, haleluya. Mari kita setia ibadah, ini salah satunya. Kita kembalikan milik Tuhan itu dengan rajin beribadah. Wow. Rajin datang menghadapkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Ibrani pasal 10 ayat 25 di situ dikatakan, janganlah kita menjauhkan, ya, menghindari dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti banyak orang membiasakan, ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Besok kan ada kebaktian lagi, ya. Hari ini free dulu, besok kan masih ada. Tunggu. Ya, kalau Tuhan kasih kesempatan besok dengan waktu yang ada. Kalau Tuhan tidak beri kesempatan, bagaimana? Saudara itu gunakan waktu yang ada, saudaraku, untuk kita selalu datang beribadah. Kita untung loh, saudara. Seringkali ibadah kita kan 1 minggu sekali, ya kan? Ya, kalau mungkin ada di tengah-tengah minggu ada PA, ada doa, itu ya. Kita masih kalah dengan saudara-saudara kita yang lain. Dia dalam 1 hari saja 5 kali dia beribadah kepada Tuhan. Kita cuma sekali. Tapi sekali itu sering mangkir, saudara. Jangan membiasakan diri meninggalkan perhimpunan bersama-sama. Ya, seperti kebanyakan dilakukan oleh orang lain, ya. Haleluya. Tetapi marilah kita saling nasihat, menasihati. Yang mundur kita nasihati. Dan semakin giat kita melakukan pekerjaan Tuhan, ya saudaraku, menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Ayo, anak-anak kita anjurkan pergi ke sekolah minggu. Udahlah, tidak usah ke gereja dulu nak, kan masih kecil. Besok saja kalau sudah dewasa. Kalau kecil ya bebas lah. Salah, saudara. Dari mulai kecil kita biasakan mereka untuk setia beribadah. Kembalikan waktu yang Tuhan punya. Saudara, apalagi sekarang waktu sudah begitu dekat. Ya, waktu sudah begitu dekat. Jangan kita membiasakan diri, ya, karena hanya perkara senang-senang saja ke tempat wisata, ya. Kecuali kalau memang itu suasana atau kondisi yang sangat genting sekali, ya mungkin kita bisa tinggalkan ibadah. Tetapi kalau itu masih bisa ditunda waktunya, utamakan dulu ibadah, saudara, ya. Utamakan, karena ibadah itu mengandung janji untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Ibadah itu penting, tapi seringkali kita kurang paham dalam hal ini, ya, kurang menyadari akan hal ini, ya. Terus sebabnya mari kita usahakan waktu-waktu kita untuk kita beribadah. Mazmur 84 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, sebab lebih baik 1 hari saja di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 tahun di tempat lain. Wow. Ini prinsip orang yang benar-benar cinta Tuhan, mengerti bahwa waktu ini adalah waktu Tuhan. Lebih baik 1 hari saja di pelataran rumah itu jauh lebih baik dibandingkan 1000
hari di tempat lain. Ya, senang-senang di sana. Ya, satu hari saja firman Tuhan akan jauh lebih baik. Haleluya. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah orang-orang yang fasik, orang yang tidak mengerti Tuhan. Ya, orang yang tak takut sama Tuhan. Seringkali kita senang sekali bergaul dengan mereka, asyik bergaul dengan mereka, sehingga kita lupa hari-hari ibadah untuk kita bisa bertemu pada Tuhan. Pergunakanlah waktu yang baik. Saudaraku, ingatlah waktu ini adalah milik Tuhan, dan waktu itu harus dikembalikan. Setiap ibadah, ya, mumpung masih ada kesempatan kita beribadah kepada Tuhan. Sebab nanti ada saatnya kita tidak sempat beribadah lagi. Ya, haleluya, dahulukan Tuhan. Dan kalau kita mendahulukan Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita. Amin. Nggak sia-sia, saudara. Tuhan tidak hanya menganjurkan begitu saja, tetapi ada imbal baliknya. Tuhan sediakan, ya. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu, utamakan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambah. Wow, sudah punya ditambahi, saudara. Ya, luar biasa. Ya, jadi saudara, waktu adalah milik Tuhan, dan kalau kita utamakan Tuhan, Tuhan tidak akan mengabaikan kita. Ya, Tuhan senang, tapi tidak hanya cukup senang, Dia akan memberkati. Siapa yang mendahulukan Tuhan, nomor satukan Tuhan, akan ditambahkan berkatnya. Sudah ada, ditambahi lagi. Hebat. Ya, seperti ketika Allah berfirman kepada Yosua, jangan lupa ya kamu memperkatakan kitab Taurat ini, merenungkan siang dan malam, dan melakukan hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalam hukum Musa. Maka perjalananmu akan berhasil, tidak hanya cukup berhasil, dan kamu akan beruntung, berhasil dan beruntung, ditambahi berkatnya. Wah, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau ngerti ini, saudaraku, kita tidak akan gampang-gampang meninggalkan ibadah. Ya, kita akan setia beribadah kepada Tuhan. Ya, Keluaran 23 ayat 25 mengatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan Allahmu, bukan kepada Mammon, bukan kepada ilah-ilah lain, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Allah akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengahmu. Luar biasa dasar. Terima kasih Tuhan. Ternyata tidak sia-sia kalau kita bisa pergunakan waktu dan mengembalikannya kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya. Nah, saudaraku, marilah kita kembalikan waktu yang bukan milik kita, sebenarnya adalah milik Tuhan, dan kita kembalikan dengan cara melakukan semua tindakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Belum terlambat, saudaraku. Ada kesempatan bagi kita untuk kita dapat tetap menyenangkan hati Tuhan, mumpung Tuhan masih memberikan waktu bagi saudara dan bagi saya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua pada kesempatan hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemurahan-Mu lah ya Tuhan, yang memberikan pemahaman dan pengertian kepada kami, bahwa ternyata waktu-waktu ini bukan milik kami. Kami seringkali salah menggunakan waktu, mengatur waktu, merencanakan waktu. Tetapi semuanya Tuhan sudah atur bagi kami. Dan kami tahu kalau Tuhan sudah mengatur bagi kami, maka yang diatur oleh Tuhan akan jauh lebih baik daripada rencana manusia. Terima kasih untuk hari ini firman-Mu telah menolong kami untuk kami dapat mengerti, memahami, dan kemudian melakukan apa yang Tuhan sudah inginkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Ampuni kalau selama ini kami tidak bisa menggunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya.
Tetapi mulai hari ini Tuhan, kami akan melangkah persis seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang mendengar firman Allah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.